Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk hari ini kita akan mencobakan membuat satu tutorial cepat, yaitu cara memasukkan soal tes awal dan akhir di LMS. Langkah pertamanya kita harus membuka dulu web browser kita. Jadi saya di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masukkan linknya di sini ya, e-learning.umpam.ac.id, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengupload soal atau tes di reguler auto. Kita klik saja, di sini akan muncul tampilan awalnya, kemudian di sini ada beberapa pilihan mata kuliah. Kita langsung saja mengambil salah satu mata kuliah yang ingin kita input soal. Kita klik kanan saja untuk new tab. Sebelum kita mengedit, kita harus mengaktifkan dulu tone editing option-nya dengan cara mengklik. Akan ada tampilan seperti ini ya, jadi ada pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kita buka saja semuanya tampilannya, jadi setiap pertemuan kita buka dengan cara expand all. Ini akan sudah terbuka semuanya. Untuk kondisi di sini ya, ini sebenarnya sudah diisi konten-konten ya. Jadi jika suatu soal pada suatu tes tersebut dia sudah diisi kontennya atau diisi soalnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita contohkan saja untuk pertemuan 1 ini, ya ini contoh pertemuan 1 yang sudah diberikan soal. Kita buka new tab aja, maka akan ada tampilan seperti ini. Tidak ada lagi dia disuruh mengedit quiz atau disuruh untuk menginput quiz. Di sini sudah ada yang mengisi karena ini kondisinya sudah berjalan. Ini time-nya ada 64, artinya ada 64 responden atau partisipan yang sudah mengisi. Untuk melihatnya tinggal diklik saja. Ini artinya ini sudah diisi oleh rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana cara memasukkannya? Jadi pertama kali kita harus milih dulu pertemuannya. Jadi di sini kita setting saja di pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ini kita ingin memasukkan tes awalnya. Jadi caranya adalah dengan cara mengambil tulisannya tes awal pertemuan 14, klik kanan, open new tab. Maka ini adalah tampilan untuk belum ada soalnya gitu. Cara mengisinya dengan cara mengklik edit quiz. Selanjutnya di sini akan ada tampilan untuk pengisiannya. Di sini Anda lihat bahwasanya maksimum grade-nya adalah 100. Jadi skala yang kita buat di sini maksimalnya adalah 100. Untuk tes awal dan tes akhir ini soalnya kita buat sama dengan jumlah soal itu sebanyak 5 buah dan optionnya itu bisa 4 atau 5 pilihan. Untuk di sini saya centang adalah shuffle-nya, artinya untuk soalnya akan diacak juga. Untuk memasukkan soal tes baru secara manual, kita dengan cara mengklik add, kemudian new question, ya multiple choice, kita add. Selanjutnya akan ada tampilan untuk pengisian soal. Yang harus diperhatikan di sini yang pertama adalah question name. Question name ini sebagai identitas dari soal tersebut. Jadi untuk penulisannya kita atur. Jadi kalau ini adalah pertemuan 14, maka kita setting ada huruf P untuk pertemuan 14 ya, pertemuan 14 kita strip. Ini soal yang pertama. Selanjutnya question text. Question text untuk pengisian soalnya. Jadi sebelum rekan untuk membuat soal, otomatis soal tersebut harus disiapkan terlebih dahulu. Ini ambil contohnya saja ya. Kita mengambil contoh soal yang sudah kita siapkan di sini. Jadi saya menyiapkan soalnya menggunakan notepad. Di sini ada soalnya, jadi tinggal di copy saja kalau dari notepad. Jadi soalnya aja dulu ya, baru kita masukin. Copy paste di sini. Selanjutnya setelah soal sudah kita masukkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jawabannya atau menuliskan jawaban atau pilihannya. Untuk jawaban ini sudah di shuffle secara otomatis. Dan untuk jawabannya sini adalah choice 1 sampai 5 ya, jadi ada 5. Tapi yang kita buat di sini ada 4 saja. Bagaimana cara memasukkannya ya, tinggal di copy paste saja. Copy ya, kita masukkan ke pilihan pertama. Selanjutnya copy lagi yang pilihan kedua. Pastikan kolomnya sudah benar. Selanjutnya pilihan ketiga dan yang terakhir pilihan keempat. Pilihan keempat di sini. Karena ini adalah soal objektif, maka harus ada jawaban atau pilihan yang benar. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan mana jawaban yang benar?
Ini saya setting jawabannya di A semuanya gitu. Mengapa di A semuanya ya? Karena nanti dalam aplikasinya mahasiswa akan diacak juga untuk pilihan jawaban. Karena pilihannya ada pilihan pertama, maka dengan cara memberikan grade pada pilihan pertama yaitu dari 0 menjadi 100. Ya, artinya pilihan pertamanya adalah pilihan yang benar, sedangkan yang lainnya itu nilai salah, kita abaikan saja atau grade-nya dalam keadaan 0. Selanjutnya tinggal kita scroll ke bawah dan save change. Di sini sudah keluar soal yang pertama. Ini bisa dilihat ada skor untuk tiap soalnya. Karena soalnya ada 5 dan maksimum grade-nya ada 100, artinya setiap soal skornya adalah 20. Cara mengeditnya adalah dengan cara mengklik pensil yang ada di sini, kita arahkan kursornya, kita klik saja, kemudian kita ketik 20 di keyboard dan tekan enter. Maka nilai akan berubah seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk memasukkan soal atau tes awal atau tes akhir. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memasukkan soal tes dari bank soal? Jadi ada dua cara ya, selain tadi secara manual, kemudian jika soalnya itu sudah ada. Jadi biasanya pada tes awal dan tes akhir karena soalnya sama, maka pada tes awal kita buat secara new question semuanya, sedangkan untuk tes akhir kita tinggal mengambil di bank soalnya. Baik, caranya untuk mengambil soal dari bank soal dengan cara mengklik add lagi, kemudian kita pilih from question bank. Karena di sini kita sudah banyak membuat soal pertemuan 1 sampai pertemuan 14, maka tinggal dipilih saja. Sini udah ada kode-kodenya. Kita cari yang kode yang kita buat tadi, yaitu P14-1. Ini ada P14-1, kita klik saja. Maka tinggal langsung add select question to the quiz. Jadi kalau ada 5 soal, maka kelima soalnya kita checklist kelimanya, baru add select question to the quiz. Ini belum kita masukin, kita coba untuk memasukkan soalan-soalan yang lain gitu ya. Kita add lagi from question bank, kita ambil pilihannya, ada P14, kita ambil aja semuanya. Selanjutnya add select question to the quiz. Sudah keluar semua di sini ya. Ini kalau dihitung soalnya ada 6 gitu. Kemudian bagaimana kalau soalnya berlebihan? Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya, kita hapus saja soal yang kita buat tadi di awal, yaitu yang P14-1 dengan mengklik tombol tong sampah yang ada di sini, delete ya. Kita klik, maka pilihan yes, maka dia akan otomatis terhapus. Kemudian bagaimana jika soalnya sudah kita buat kemudian ingin mengeditnya? Maka arahkan saja kursornya di arah ini, pada gigi ini, maka Anda akan kembali lagi ke menu atau tampilan dalam pengeditan quiz. Jangan lupa di save change jika ada perubahan. Di sini sudah ada soal-soalnya yang kita ambil dari bank. Kemudian jangan lupa untuk skor tiap soalnya. Jadi karena soal maksimum grade-nya ada 100, maka tiap soal ini nilainya 20. Seharusnya jadi kita harus mengubahnya ke dalam 20 semua. 20 enter, klik lagi di sini 20 enter, klik lagi 20 enter, dan seterusnya ya, seperti itu sama. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mengambil soal tes dari mata kuliah yang sama dengan kelas yang berbeda? Ini kita kelas dulu. Artinya kita akan melakukan ekspor import di sini. Ini contohnya untuk mengekspor dulu soal-soal yang ada di sini, yaitu dengan cara mengklik option, kemudian more, kemudian kita ekspor dulu. Ya, selanjutnya kita ambil formatnya adalah icon saja, ya. Kemudian export question to the file. Maka tinggal menunggu sebentar, maka akan ada pilihan di sini. Selanjutnya tinggal di save saja. Formatnya dalam bentuk TXT. Selanjutnya, jika Anda ingin, contohnya kita sudah berpindah ke dalam kelas yang lain dengan mata kuliah yang sama, cara ngambilnya sama saja ya, sesuai tadi, tampilan awalnya seperti ini. Maka ambil option, ambil more, kita buka tab baru saja, kemudian ambil import. Baik, selanjutnya untuk import, kita ambil formatnya adalah icon format, kemudian choice file. Ya, jadi tinggal diambil saja filenya yang mana.
Baik, tinggal dipilih file. Oke, tinggal di-upload saja dan lakukan import. Baik, maka di sini akan ada soal-soal lagi selain soal-soal yang tadi. Tinggal di continue saja, maka soalnya akan bertambah. Di sini ada cukup banyak jadinya. Ini contoh yang kita buat tadi ya. Kemudian ada file yang kita import di sini. Jadi tinggal diambil saja dari bank soal. Jadi tidak perlu menulis lagi. Untuk selanjutnya, contohnya ini kita ingin langsung berpindah ke soal yang kedua. Otomatis kita harus kembali lagi ke seperti ini ya. Tap lagi, cari lagi gitu. Sebenarnya ada cara lebih simpel gitu ya. Tinggal ambil jump itu aja. Kita langsung soal ke tes akhir gitu. Maka akan berubah seperti ini. Atau kita cari langsung ke tes awal pertemuan 2 gitu ya, atau pertemuan terakhir, langsung aja scroll ke bawah. Dan tidak hanya untuk tes awal dan tes akhir, Anda bisa langsung melompat ke modul, ke materi, ke artikel, dan menu-menu yang lain. Ya, kita ambil langsung ke sini, maka langsung melompat ke sini. Untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita menarik data dari hasil tes yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, apabila Anda ingin menarik data dari satu tes soal atau di satu pertemuan saja, maka caranya seperti ini. Anda ambil tes awal pertemuan 1, artinya soalnya sudah diisi terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah ada tampilannya ya, bukan edit quiz lagi karena soalnya sudah ada dan sudah dibuat. Soal-soal yang sudah dijawab oleh mahasiswa, pada quiz tersebut tidak bisa kita lakukan penambahan soal atau penghapusan soal. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengedit soal tersebut, apakah mengedit tulisannya, jawabannya, dan sebagainya. Untuk mengambil nilainya adalah dengan cara mengklik item yang ini. Di sini ada 64, artinya jumlah responden atau partisipan yang sudah mengisi jawaban ada 64 orang. Kita klik saja, kita lihat scroll ke bawah. Jadi ini sudah ada nama, email gitu ya, sudah diselesaikan, kapan dia mulai, kapan dia selesai, kemudian waktu yang dibutuhkan, kemudian grade-nya berapa, kemudian question 1 sampai question 5 itu sudah ada, yang mana yang benar, mana yang salah. Kemudian bagaimana caranya kita mengambil datanya gitu. Sini lumayan banyak sampai 64. Caranya kita scrollkan ke atas. Selanjutnya ambil download table data as. Kemudian di sini kita pilih formatnya dalam Microsoft Excel saja. Kemudian tinggal di download. Kita save. Kemudian kita buka saja filenya. Maka di sini sudah bisa dilihat ya untuk surname-nya, first name-nya, kemudian email, finish-nya, start-nya jam kapan, complete-nya kapan gitu ya. Ini sudah dapat nilai. Jadi tinggal diolah saja jika Anda ingin menganalisa penilaian tes awal pada satu pertemuan. Selanjutnya, bagaimana kita ingin menarik nilai tidak hanya satu pertemuan tapi seluruh pertemuan. Jadi tes awal seluruh pertemuan kita ingin tarik, atau seluruh tes awal dan tes akhir seluruh pertemuan. Caranya kita dalam tampilan seperti ini, tampilan awal. Kemudian kita ambil option. Kemudian kita ambil gradebook setup. Selanjutnya kita ambil export. Ya, pilihan di sini. Selanjutnya kita pilih formatnya, kita Excel aja. Di sini udah ada grade item to be included. Di sini sudah dicentang tugas 1, ujian tengah semester, ya tugas lagi, ujian akhir semester, tes awal, tes akhir, ya di setiap pertemuan. Jika Anda ingin melihat semuanya, select all, sudah dicentang semuanya, maka selanjutnya tinggal di download. Ya, kita simpan lagi. Kemudian kita buka filenya, maka di sini akan terlihat seluruh nama mahasiswa, kemudian ID-nya, emailnya, dan di sini sudah ada tugas 1, tugas 2 sampai sudah ada nilainya langsung ya. UTS, ini quiz 1. Jadi quiz 1 tadi sudah diisi. Ya, ini adalah quiz 1, tes awal pertemuan 1.
nilai akhirnya saja dari 0 sampai 100. Kemudian soal tes akhir pertemuan 1, tes 2 juga beberapa mahasiswa sudah mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.